Bapak Ibu Saudara Jemaat GKJ Menara Kasih Serueng yang terkasih, kami ajak untuk bangkit berdiri, kita memasuki ibadah Rabu Abu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuki ibadah Rabu Abu dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Kita awali ibadah ini dengan bersama-sama menyanyikan PKJ 13 bait 1. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah Rabu Abu sore hari ini bersama-sama kita akan khususkan dan kita kuduskan dengan pengakuan bersama. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dipersilakan duduk. Pemazmur pernah berkata, adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Mazmur 103 ayat 15 dan 16. Itulah kita, manusia yang tinggi hati dan sering membanggakan diri. Melalui ibadah ini kita akan bersama-sama belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan tema koyakkanlah hatimu. Mari jemaat kita naikkan nyanyian pengagungan bagi Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 4 bait 1 dan 5. Hai mari sembah.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita datang dalam segala kerendahan hati kita dan mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kitab Mazmur 14 ayat 2 dan 3. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Saudara-saudaraku, kita adalah orang-orang yang patut dimurkai. Kita adalah orang-orang yang berlumuran dosa. Marilah kita menyesali segala dosa kita dengan kita menaikkan pujian pengakuan dosa dari pelengkap Kidung Jemaat 43. Bait yang pertama kita naikkan 2 kali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita akan mempersiapkan diri kita untuk pengolesan abu. Saudara-saudara, abu ini adalah lambang kerendahan. Mari kita oleskan di dahi sebagai tanda bahwa kita menyadari kerendahan kita di hadapan Tuhan. Abu ini adalah lambang kefanaan. Mari kita oleskan di dahi sebagai tanda bahwa kita menyadari bahwa kita ini debu dan akan kembali menjadi debu. Abu ini adalah lambang permohonan. Mari kita oleskan di dahi sebagai tanda bahwa kita sungguh-sungguh bertobat dan mengharapkan belas kasih Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya beri waktu sejenak untuk saudara di rumah untuk masing-masing mengoleskan abu di dahi. Dan marilah kita jadikan pengolesan abu ini menjadi simbol pertobatan dan permohonan kita di hadapan Tuhan. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya 18 ayat yang pertama.
Bagi setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, Tuhan menyatakan anugerahnya. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah kita sambut berita anugerah ini dengan kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 40 bait yang 1 dan yang kedua. Ajaib benar anugerah. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima firman Tuhan, kita akan menyiapkan hati kita dalam doa. Saya hantarkan. Kami bersyukur sore hari ini kami boleh Tuhan kumpulkan bersama dengan keluarga kami masing-masing untuk kami merayakan ibadah Rabu Abu ini. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberkati setiap kami. Engkau memperbarui dan memulihkan hati kami, sehingga masing-masing kami boleh menjadi tempat yang baik bagi taburan firman-Mu, Tuhan. Jadikanlah kami tempat tanah yang subur, sehingga kami boleh menghasilkan buah-buah kehidupan, buah-buah cinta kasih yang berkenan di hati Tuhan. Inilah hati kami Tuhan, siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkata-katalah, kami siap untuk menyambut-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini terambil dari Injil Matius 6 ayat 1 sampai dengan yang ke-6, dilanjutkan 16 sampai dengan 21. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat
dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengupah air mukanya, supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, khotbah Rabu Abu pada sore hari ini, koyakkanlah hatimu. Sepi. Itulah suasana batin saat mengalami keterputusan hubungan dengan yang lain. Suasana yang sepi dapat kita lihat ketika adanya pemberlakuan lockdown, PSBB atau PPKM. Jalanan sepi, toko tutup, pasar sepi, dan tidak ada aktivitas kerumunan dan keramaian. Semuanya menjadi sepi, lengang, dan hening. Semua orang terputus relasinya sesaat. Tidak ada perjumpaan secara fisik satu dengan yang lain secara skala besar. Mereka hanya dapat melakukan dalam skala kecil, yaitu di dalam rumah bersama dengan keluarga. Perjumpaan dengan skala yang lebih besar dapat kita lakukan hanya melalui di dalam dunia maya. Semuanya tentu memiliki maksud dan tujuan untuk menciptakan situasi yang lebih baik ke depannya. Jalan sepi dalam keheningan inilah yang menjadi refleksi di awal tahun, di mana kita akan memasuki masa Paskah 2021. Belajar untuk mengendalikan diri dari segala keinginan untuk kesenangan sendiri, dan beralih pada jalan keheningan atau refleksi diri dalam penemuan makna hidup bersama. Bukan lagi berorientasi pada aku, melainkan kepada kita atau mereka. Rabu Abu menjadi penanda awal jalan sepi yang akan kita jalani. Berdoa, berpuasa, dan bersedekah dalam perjalanan spiritual yang baru. Hidup di tengah situasi yang serba sulit dan susah ini, namun kita dapat menemukan spiritualitas yang baru. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Hidup berorientasi pada uang dan kekayaan yang adalah semu dan fana, ngengat dan rayap, pencuri,
bahkan akan mengambilnya dan merusakkannya. Semuanya fana dan tidak kekal. Semuanya akan hilang seiring dengan berjalannya waktu. Apa yang manusia anggap berharga dan bernilai untuk kepuasan dan kesenangan, pada waktunya nanti semuanya akan menjadi sia-sia. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Apa itu harta di surga? Bukan uang dan kekayaan yang ada di surga. Karena itu semua fana dan tidak berharga di mata Tuhan. Dan bukan itu yang sedang akan kita kumpulkan. Firman Tuhan berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hambaku yang baik dan setia. Apa yang berharga dan bernilai di mata Tuhan? Yaitu melakukan dengan setia kehendak Tuhan. Dan itulah yang bernilai dan berharga. Dan itulah harta yang ada di surga. Apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita sekarang ini? Berbuat kebaikan dan kasih kepada semua orang. Hidup tidak lagi untuk diri sendiri, tetapi mempunyai rasa empati terhadap penderitaan orang lain. Sehingga apa yang dilakukan semata-mata untuk Tuhan, bukan untuk sebuah kebanggaan, popularitas, dan nama. Benar-benar tulus dan ikhlas. Apa jadinya bila dunia ini diisi oleh orang-orang yang berorientasi pada harta dan kekayaan? Ingat firman Tuhan berkata, cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Cinta uang menciptakan manusia yang egois, kikir, dan tamak. Apapun yang dilakukan, sekalipun itu jalan yang tidak baik dan benar, tetap dilakukan demi pencapaian kepuasan diri sendiri. Tangannya tertutup rapat untuk memberi. Kalaupun memberi, dalam hatinya selalu saja ada kata pamrih. Saudara yang dikasihi Tuhan, baik berdoa, berpuasa, dan bersedekah harus dilakukan tanpa diketahui oleh orang lain, atau dalam bahasa yang kita tangkap melalui firman Tuhan, dalam ketersembunyian. Berbuat baik gak perlu dipertontonkan. Memberi jangan ada motif pahala untuk mendapatkan yang lebih besar. Atau tangan memberi namun lidah kita berkata-kata. Sebenarnya apa yang mereka lakukan itu justru memperlihatkan bahwa dirinya belum menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya. Namun apabila kita sungguh percaya, sejujurnya, apapun yang kita lakukan dan kerjakan, Tuhan sudah lebih dulu tahu. Toh Tuhan tahu saat kita berdoa, saat kita bersedekah dan berpuasa. Bila semuanya itu kita lakukan dengan setia, kita sedang mengumpulkan harta di surga yang berharga dan bernilai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah Rabu Abu kali ini yang akan bersama-sama menjadi penanda kita memasuki masa Paskah 2021. Kita akan mengawalinya dengan aksi berpuasa dan berpantang. Pengolesan abu di dahi merupakan wujud pertobatan kita bersama. Bahwa seringkali hidup kita ini terlalu memikirkan diri sendiri. Hanya mencari kepuasan dan kesenangan sendiri. Kita hanya terfokus
kepada hal-hal yang duniawi, harta dan uang. Kita tidak lagi memiliki kepedulian, rasa empati, dan cinta kasih terhadap keluarga ataupun terhadap sesama. Maka untuk mengawali masa Paskah ini, mari kita berpuasa dan berpantang di dalam jalan keheningan. Kita tetap terus mau berbuat kebaikan dan kasih dalam keheningan, tanpa harus orang lain tahu, tanpa harus dipertontonkan, tanpa harus ada motif di balik semuanya itu. Mari kita jalani dalam ketulusan, kesucian, dan keikhlasan. Bahwa apa yang kita lakukan, hanya Tuhan yang tahu hati kita. Hanya Tuhan yang tahu saat tangan kita memberi, saat kita berdoa, saat kita memberi. Bukan orang lain yang harus tahu. Bila itu semua kita lakukan, percayalah, Tuhan akan memberi yang terbaik dalam kehidupan kita. Bukan untuk dunia ini, melainkan hati kita untuk Tuhan. Hati yang telah terkoyakkan, hati yang telah dipulihkan dan diperbarui. Amin. Saudaraku yang terkasih, sabda Tuhan hari ini telah meneguhkan iman kita. Maka marilah kita menyatakan pengakuan iman kita dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan atas kasih dan pemeliharaannya dalam hidup kita, dengan mengingat Mazmur 145 bait 15 dan 16. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Marilah persembahan ini kita aturkan dengan kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 287B bait 1 sampai dengan secukupnya. Segala
Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan mengaturkan doa persembahan dan penutup. Dan marilah kita akhiri semuanya ini di dalam doa. Kita tunduk di dalam doa. Ya Allah, sumber kasih dan rahmat bagi setiap hati yang merindu akan keselamatan hidup, yang dari Engkau menuju dalam keabadian dan kekekalan. Semua yang ada di dunia ini adalah fana, dan semua yang dicari oleh orang-orang yang tidak pernah mengenal-Mu. Biarlah hati kami ini tetap setia melakukan kehendak-Mu dalam segala hal dan perkara, sehingga kami boleh menjadi hamba yang berkenan di hadapan-Mu dalam apa yang kami lakukan dan kerjakan. Jadikanlah semuanya menjadi hormat dan kemuliaan bagi-Mu Tuhan, baik karya dan bakti kami. Saat ini kami persembahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Jadikan masa puasa dan perpantang ini untuk menjadi jalan untuk kami lebih baik dan lebih dewasa secara iman. Berbuat kebaikan dan kasih dalam keheningan tanpa ada motif dan keinginan yang duniawi. Biarlah Engkau Tuhan yang isi hati kami dan mengisi setiap perbuatan kami dengan apa yang baik. Sehingga apa yang kami lakukan semuanya itu boleh menghasilkan buah-buah cinta kasih dan kebaikan yang boleh dinikmati, dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kami. Sehingga apa yang kami lakukan sungguh berkenan dan berharga di mata-Mu Tuhan. Biarlah masa berpuasa dan berpantang ini hati kami kembali dipulihkan untuk memiliki welas asih, belas kasihan kepada sesama. Buatlah kami mampu menyisihkan harta dan makanan untuk kami berikan kepada mereka yang sangat membutuhkan. Bagi kami apa yang ada, yang kami miliki sudah lebih dari cukup. Dan kami mau orang lain pun mengalami kecukupan seperti halnya kami saat ini. Ajar kami Tuhan untuk terus berucap syukur atas segala berkat pemberian Engkau. Tuhan Yesus, terimalah persembahan syukur dan sucikanlah, supaya semuanya ini berkenan di hati-Mu. Bersihkanlah dari dosa atas apa yang kami lakukan dan kerjakan. Kami bekerja, kami berusaha untuk mendapatkan semuanya itu tentu tidak sempurna. Ada dosa di dalam hati dan perbuatan kami. Mari Tuhan, terimalah, sucikan dan kuduskanlah, dan ampunkanlah segala dosa kami, sehingga persembahan kami boleh berkenan layak di hadapan Engkau. Kami percaya segala pekerjaan dan usaha yang kami lakukan, apapun itu, Engkau akan berkenan memberkati. Kami berdoa untuk anak cucu kami dimanapun berada. Kiranya hidup mereka dalam taat dan hati yang penuh kebijaksanaan atas apapun yang mereka kerjakan dan lakukan. Pun juga kami berdoa untuk saudara kami yang sakit dan yang lemah. Kiranya kasih-Mu Tuhan Yesus merangkul dan memulihkan saudara-saudara kami, sehingga hidup mereka boleh berjumpa dalam damai sejahtera-Mu yang abadi. Inilah doa syukur dan permohonan kami ya Tuhan. Kami percaya seluruh isi hati kami, Engkau telah berkenan mendengarkannya. Ampunkanlah segala dosa dan pelanggaran kami yang kami perbuat. Biarlah darah Kristus yang kudus mentahirkan dan mensucikan hidup dan kehidupan kami. Kami mohon Engkau Tuhan berkenan mengampuni. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus,
kami telah berdoa. Amin. Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini dan kita akan menerima pengutusan kita melalui kita naikkan pujian bersama-sama. Nyanyian pengutusan dari pelengkap Kidung Jemaat 185. Tuhan mengutus kita. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.